Saya Yofi Setiawan. Saya Natasha. Saya Johanan. Saya Romo Yandi Buntoro. Saya Yudi. Mengucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru 2024. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 31 Desember 2023 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya kasihi. Jumpa lagi dengan saya Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada penutup tahun ini dari Injil Suci menurut Santo Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya.
Demikianlah sabda Tuhan. Pernah tidak Anda melihat atau mengalami situasi ada orang yang sudah sekarat, sudah sangat lemah, dan keluarganya berpikir ia sudah hampir meninggal, tapi ternyata dia bertahan. Katanya masih ada yang ditunggunya. Entah siapa. Tapi begitu orang yang ditunggunya muncul, entah temannya atau keluarganya atau keturunannya, maka dia pergi dengan tenang. Kendati tidak bisa melihat orang yang dia tunggu. Dia mampu berserah. Hari ini Simeon dengan santainya mengatakan, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi atau pulang. Sebab aku telah melihat keselamatan yang kau sediakan bagiku, yang kutunggu-tunggu, yaitu Sang Mesias." Saya pikir Simeon ini adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan akhirnya dia diberi kesempatan untuk melihat atau berjumpa dengan apa yang dia harapkan seumur hidup. Orang yang sudah mempersiapkan diri tentu orang yang sudah membuang dosanya, sudah membuang kebiasaan buruk, mencoba berdamai dengan sesama, mencoba berdamai dengan diri sendiri, tidak merasa berutang lagi pada orang, dan yang jelas dia tidak ketakutan menghadapi kematian. Tapi sebaliknya, tidak sedikit orang yang meninggal dalam kesakitan jiwanya. Jiwa yang sakit itu seperti apa? Belum bisa berdamai dengan sesama, belum bisa melepaskan berhala yang dia sembah seumur hidup sambil menyembah Tuhan. Jenis ini adalah jenis yang sangat tidak jelas. Di mulut mengatakan menyembah Tuhan, tapi di hati dia menyembah berhala yang lain. Berhala tidak selalu harus patung. Semua hal yang membuat orang jauh dari Tuhan, yang tidak bisa dilepaskan oleh orang, itu adalah berhala. Nah, orang seperti ini susah berpisah dengan dunia. Pertama, tentu saja belum siap. Dia masih begitu ingin menikmati dunia ini, meskipun tak sanggup lagi. Bisa jadi juga karena merasa masih banyak dosa, belum berdamai dengan Tuhan dan sesama. Bisa juga karena takut meninggalkan dunia ini, karena terbebani oleh banyak dosa dan kejahatan di masa lalu. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan. Simeon adalah orang yang sejak semula hidup benar dan mempersiapkan dirinya. Hanya orang yang mempersiapkan diri seperti itulah yang bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan sendiri. Melihat Tuhan pada akhir hidupnya. Bukan melihat malaikat maut yang membuat orang ketakutan, bahkan ngeri. Ngeri karena sudah membayangkan akan mendapatkan hukuman. Kalau kita mau bertemu dengan orang yang kita kasihi, maka kita akan sangat bersemangat untuk bertemu dia, mempersiapkan diri. Tapi kalau kita harus bertemu dengan musuh kita, yang kita takuti, yang kita pikir mungkin akan membinasakan kita, tapi harus bertemu juga, pasti kita hidup dalam kengerian, dan itu sangat tidak nyaman. Simeon menerima kehadiran Tuhan dengan sukacita. Dan kata-katanya adalah, "Sekarang Tuhan, biarkanlah saya pergi." Artinya dia sungguh-sungguh sudah siap. Baik Simeon maupun Hana, dua orang yang senantiasa ada di bait Allah. Bukan saja badannya di bait Allah, tapi hati mereka juga di bait Allah. Hati di bait Allah itu artinya mereka hidup sesuai dengan hukum Tuhan, terutama hukum belas kasih. Karena Tuhan lebih menyukai belas kasih daripada sekedar persembahan kita. Persembahan yang tidak benar ditolak oleh Tuhan. Hanya persembahan yang menyenangkan Tuhan yang akan diterimanya. Kesenangan Tuhan hanya satu saja,
yaitu supaya umat manusia selamat, tak satu pun hilang dari kawanan, kata Yesus. Mari kita berdoa. Semoga kita juga diberi karunia untuk pergi dengan tenang, pergi dengan sukacita, menyambut orang yang kita cintai. Dan ini semua harus dimulai dari sekarang. Tuhan pasti senang dengan orang yang sungguh-sungguh berharap bertemu dengannya, yang sungguh-sungguh mau menerima tawaran Tuhan untuk diselamatkan. Saya berdoa semoga Anda dan saya bersama-sama kita mampu membuang beban-beban yang tak berguna dan dengan sukacita menerima kedatangan Tuhan pada saatnya nanti. Seperti Simeon yang menerima kehadiran Tuhan dengan sukacita. Selamat mengakhiri tahun 2023 dan selamat menyambut tahun 2024. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita bersama keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 31 Desember 2023. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat menyambut tahun baru 2024. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.